mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil Uniska Banjarmasin. Nama saya Muhammad Al-Haris dengan NPM 17640027 dari kelas reguler pagi Banjarmasin. Saya akan melakukan pembahasan tentang pengairan pasang surut bersumber dari laut. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengairan pasang surut yang diampu oleh dosen Adi Surya STMT dengan NIDN 126058001. Untuk penjelasan, mari kita simak bersama. Pengairan pasang surut. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman perairan dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang. Sehingga perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam navigasi pantai. Wilayah pantai yang terbenam sewaktu pasang naik dan terpapar sewaktu pasang surut disebut mitakat pasang surut. Periode pasang surut laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Panjang periode pasang surut 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Tipe pasang air laut. 1. Pasang surut hairan ganda. Dalam suatu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan secara teratur. Periode pasang surut adalah 12 jam 24 menit. Pada jenis harian ganda misalnya terdapat di perairan Selat Malaka sampai ke Laut Andaman. 2. Pasang surut harian tunggal. Dalam suatu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Periode pasang surut rata-rata adalah 24 jam 50 menit. Jenis harian tunggal misalnya terdapat di perairan di sekitar Selat Karimata antara Sumatera dan Kalimantan. 3. Pasang surut campuran condong ke harian ganda. Dalam suatu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pada pasang surut campuran condong ke harian ganda misalnya terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. 4. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Pada tipe ini dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Sedangkan jenis campuran condong ke harian tunggal contohnya terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Kesimpulan, pasang laut merupakan hasil dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi bumi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik dengan jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, tetapi gaya gravitasi bulan 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut laut, karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan 2 tonjolan pasang surut gravitasional di laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi sudut antara sumber rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari. Sekian pembahasan tentang pengairan pasang surut bersumber dari laut. Saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Anda pernah bertamasya ke pantai baik bersama keluarga maupun dengan teman-teman. Apakah saat berada di pantai, Anda pernah memperhatikan tinggi airnya? Apakah yang terjadi dengan volume air pantai tersebut? Ya, benar. Air di pantai atau laut kadang naik dan kadang turun. Peristiwa ini dinamakan pasang surut air laut. Bagaimana bisa terjadi pasang surut air laut? Peristiwa pasang surut air laut merupakan peristiwa naik dan turunnya permukaan air di lautan yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bulan dan matahari pada bumi. Meskipun gaya gravitasi matahari ikut mempengaruhi, namun gaya gravitasi bulan lebih besar pengaruhnya, dikarenakan jarak bumi dan bulan lebih dekat, yaitu 385.000 km dibandingkan dengan jarak matahari dan bumi, sejauh 150 juta kilometer. Ketika bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan, maka air laut lebih mudah ditarik daripada daratan. Akibatnya, pada daerah yang satu garis dengan gaya tarik bulan, mengalami pasang,
sedangkan bagian yang tidak dipengaruhi mengalami surut. Karena bumi berputar pada porosnya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian selama 6 jam. Jadi, selama 1 hari suatu pantai akan mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Dalam 1 bulan terjadi 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi. Pasang purnama terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama, dan posisi bumi, bulan, serta matahari berada dalam suatu garis lurus. Pasang purnama terjadi pada bulan purnama atau bulan baru. Sedangkan pasang perbani terjadi ketika gaya gravitasi matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat, dan posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pasang perbani terjadi pada bulan seperempat atau sabit.